memiliki lah istilahnya sudah bisa bahasa C, karena kadang-kadang orang itu untuk yang tentang pointer dan struct ini kadang-kadang merasa ini materi yang sulit, tapi tenang aja kok, bakal kita ajarin dari awal. Nah, jadi mungkin Mas Rega ada? Halo. Ada. Oke. Monggo Mas untuk share screen. Aku izin share screen ya. Monggo. Sampai udah terlihat ya? Ya. Ini udah terlihat ya? Oh, oke. Udah. Jadi mungkin di sini kita akan belajar pointer sama struct ya. Tapi di sini aku akan jelasin yang pointer dulu. Jadi dalam bab pointer ini kita akan belajar 5 subbab ya. Jadi ada alamat memori, pengenalan pointer, double pointer, pointer dan array, sama pointer dan fungsi ya. Oke, jadi kita lanjut aja ke alamat memori dulu aja. Jadi ini jadi kita akan belajar operator address of ini kayak tanda dan gitu ya. Jadi setiap variabel, fungsi, struct ataupun objek lain yang dibuat dalam program mempunyai lokasi masing-masing pada memori. Alokasi setiap variabel disimpan dalam alamat memori tertentu. Nah, ini misalnya variabel ini ya, namanya var ini. Untuk mengetahui alamat memori dari variabel tersebut, kita bisa menggunakan operator ini tadi ya, dan gitu. Nah, atau yang disebut address of ya. Nah, di depan nama variabelnya. Jadi untuk nulisnya seperti ini ya. Oke, jadi mungkin hasilnya kan nanti akan seperti ini. Mungkin aku akan contohkan aja dulu ya. Ini aku contohkan ya. Ini hasilnya kan 5 ini kan kayak biasanya kalian udah belajar ya value-nya gitu ya. Lalu bawahnya ini adalah untuk ngambil memorinya gitu, alamat memorinya. Lalu di ininya kan ya ini kan diganti jadi P gitu ya. Kalau D kan integer gitu. Ini. Lalu yang bawah ini sebenarnya nilainya selalu berubah-ubah gitu setiap kali kita ngeran gitu. Nah, ini kan berubah ya nilainya. Jadi yang awalnya segini jadi segini. Jadi berubah-ubah gitu ya. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, ini merupakan alamat dari memori dari itu. Nah, ini bisa berbeda-beda outputnya. Oke. Selanjutnya ada pengenalan pointer ya. Jadi pointer apa sih pointer itu? Itu adalah sebuah variabel spesial yang menampung alamat memori dan bukan nilai seperti variabel biasa. Lalu declarasinya itu seperti ini ya. Jadi menggunakan operator bintang gini ya. Untuk cara nulisnya itu ada dua sih. Ada yang integer spasi bintang nama variabelnya atau gini. Jadi integer bintang lalu spasi nama variabelnya gitu. Jadi ini sama-sama benar ya dua-duanya. Ya, selanjutnya ini. Lalu untuk inisialisasinya itu ini variabel pointer di atas adalah variabel pointer yang bertipe integer. Variabel pointer menampung alamat memori. Inisialisasi variabel pointer harus berupa alamat memori, bisa dari variabel lain atau alokasi secara dinamis. Nah, seperti ini jadinya. Mungkin aku jadi kayak gini ya. Jadi ini kan nilainya 55. Nanti lalu kita tampung alamat memorinya ke dalam variabel pointer. Nah, ini untuk ngambilnya seperti tadi ya, pakai dan gitu. Nah, oke. Jadi mungkin aku contohkan aja. Dan ini kayak ini sebenarnya mirip. Ini aku print. Jadi kayak gini ya sebenarnya benar sih. Yang apa aku contohin ya. Jadi sebenarnya seperti ini aja sih cara itunya. Kayak gini aja ya. Ini untuk lihat kayak itunya, lalu untuk lihat pointernya kayak gini. Ini ya, aku lupa slide-nya. Nah, ini kan, jadi ini nampung pointer ini nampung alamat memori dari ini ya, var-nya gitu. Dari variabel var gitu. Oke, lanjut. Lalu ini ada inisialisasi yang tidak sesuai. Jadi kalau misal kita langsung inisialisasi bintang dengan kayak nilai value gitu, itu nanti akan error. Lalu yang bawah ini ini undefined behavior. Jadi komputer atau kompilernya kita itu nggak akan mengetahui gini ini kayak gimana gitu. Jadinya error gitu. Jadi itu ini nggak bisa ya, janji coba
Enggak sih kalau mau nyoba, tapi nanti error gitu aja. Oke, mungkin lanjutnya. Jadi ini ada assignment variable pointer ya. Cara melakukannya itu seperti ini. Ini ya, variable pointer tidak sama dengan inisialisasinya. Jadi kayak mirip kayak yang ini tadi ya, mirip-mirip. Jadi sama aja sih, integer var pointer, lalu var sama dengan 55, lalu pointer sama dengan apa namanya ini, dan apa alamat memorinya address of var gitu ya. Cuma di sini kita nggak pakai dan ya, kalau untuk lagi itu aja sih. Jadi nggak beda jauh sebenarnya, cuma nggak perlu nggak ada tanda simbol dannya gitu aja ya. Lanjutnya itu adalah operator dereference. Jadi operator dereference itu merupakan menggunakan simbol yang sama dengan simbol operator berkalian, yakni ini ya, asterisk atau yang tadi bilang itu berkalian kayak gitu ya, atau bintang gitu. Namun fungsinya sangat berbeda. Operator dereference ini digunakan untuk mengakses nilai yang ditunjuk atau pointer dari sebuah variable pointer. Untuk mengakses nilai dari sebuah variable pointer digunakan operator dereference di depan nama variable pointer. Sebenarnya ini kayak tadi ya, mirip kayak ini tadi. Nah, lalu mungkin ini aku akan coba ya. Jadi ini ya, jadi kan pertama ini ya, pertama printf ini. Jadi var sama dengan 55. Lalu ini ada variable pointer, kita akan nyimpan alamatnya di sini. Nah, lalu di sini kan jadi kan ini kan bisa dianggap sebagai variable kayak simbol yang nunjuk ya, pointer ini tadi ya. Ini ya, ditunjuk, mengakses nilai yang ditunjuk. Jadi dia akan nyimpan alamat dari var ya, lalu dia akan menunjuk nilai yang disimpan oleh alamat dari ini tadi, itu kan ini tadi. Makanya dia menghasilkan 55 gitu. Nah, lalu kita ini coba untuk merubah nilai yang ditunjuk oleh variabel pointer ini tadi, itu sama jadi 20. Nah, jadinya setelah kita print, dua-duanya akan berubah. Jadi ini nilai yang ditunjuk oleh pointer ini kan jadi 20. Lalu yang awalnya nilainya 55 ya, padahal kan kita nggak ngerubah ya. Jadi juga jadi 20 kan, karena dia memiliki sebenarnya alamat yang sama gitu aja. Oke, jadi mungkin kalau mau lihat alamatnya ya, apakah sama atau enggak, kita bisa rubah jadi gini aja sih. Ini kan kita hapus ini, lalu ini kita ganti P dengan ini. Jadi ini keduanya nunjuk alamat. Coba ya. Ini kan hasilnya sama ya. Jadi itulah kenapa misalnya kita ngerubah salah satunya, nanti dia dua-duanya akan berubah karena sebenarnya alamatnya sama gitu ya. Jadi ya gitu. Oke. Kita lanjut ya. Jadi outputnya akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya cuma having fun. Kita coba aja ya. Ini kan hasilnya kan 11 ya, karena sebentar. Jadi kita akan mendeklarasikan variabel xyz, nanti xy-nya itu 5 sama 6, lalu ada 2 pointer lagi, yaitu pointer 1 sama pointer 2 ya. Lalu pointer 1 ini akan menunjuk alamat dari variabel x, dan pointer 2 akan menunjuk alamat dari pointer variabel y gitu. Oke, lanjutnya ini set ini kan integer biasa. Lalu kita akan ini ya, seperti tadi ya. Ini jadi artinya ini dia akan pointer 1 ini akan menunjuk nilai dari alamat x ini tadi kan. Ini kan hasilnya 5 ya. Lalu ini juga sama, yaitu hasilnya 6 jika ditambah hasilnya 11. Ya, ini cuma challenge gitu ya, kecil-kecilan gitu. Jadi mungkin itu aja dulu. Ya mungkin sebelum lanjut ke double pointer ya, mungkin apakah ada yang tanya, mungkin karena ini agak baru ya materinya. Oke, mungkin ada yang tanya dulu. Ya, ayo teman-teman yang masih bingung tentang pointer bisa langsung aja tanya ke Mas Rega, karena selanjutnya ini bakal pakai pointer terus nih soalnya. Jadi buat kalian masih ragu-ragu tentang apa atau enggak, langsung tanya aja ya. Izin bertanya, Mas. Ya, monggo. Boleh. Jadi setiap kita mengubah nilai dari pointer itu, nilai yang di variabel itu juga ikut berubah ya, Mas? Iya, kalau ya misal yang ditunjuk ya sama pointernya gitu. Kan karena alamatnya sama gitu ya, keduanya. Itu sih. Jadi kalau sudah dirubah alamatnya, yang ditunjuk sama pointer ini, itu aja sih. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, apakah ada lagi?
Ya, mungkin aku hitung ya sampai 3. Oke, jam tanya Mas. Enggak, boleh. Jadi operator dereference itu kayak apa ya? Mengubah nilai menjadi nilai dari alamat yang ditunjuk gitu. Bentar, jadi operator reference itu sebenarnya itu dia kayak nunjuk apa ya, nilai dari alamat yang disimpan dalam variable itu. Jadi kan ini kan pointer ya biasanya. Jadi dia kan nunjuk dari alamat ini kan, misalnya ini ya, ini kan jadi sebenarnya dia nggak ngerubah sih, dia cuma nunjuk aja sih sebenarnya. Tapi kan kalau misal nilainya dirubah ya ikut berubah gitu aja sih, karena ya kayak tadi sebenarnya alamatnya sama gitu aja. Jadi gimana ya? Ya sih mungkin bisa dikatakan seperti itu juga ya. Tapi nggak harus merubah ya sebenarnya. Itu aja sih. Baik, Paham terima sih? kasih. Oke. Apakah ada lagi? Ya mungkin aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin lanjut ke materi selanjutnya yaitu double pointer ya. Masih pointer sebenarnya ini. Oke, jadi ini ada variabel ini coba ya. Aku bacakan aja. Itu variabel pointer juga dapat menunjuk variabel pointer lainnya. Hal ini dapat disebut dengan double pointer. Nah, pointer to pointer ya. Atau yang bisa disebut dengan pointer to pointer gitu. Lalu untuk mendeklarasikan variabel double pointer digunakan dua simbol ini, bintang atau asterisk gitu ya. Kegunaan paling umum dari variabel double pointer adalah untuk membuat array dua dimensi gitu ya, secara dinamis. Nah ini contohnya seperti ini ya. Jadi var ini kan nilainya 23 ya. Lalu dia akan nunjuk, ini seperti yang tadi ya, nunjuk alamat dari var ini. Setelah itu dia ini ada pointer lagi ya. Jadi dia akan nunjuk dari pointer ini akan nunjuk ke pointer ini gitu. Jadi ya nanti nilainya sama semua sih. Mungkin aku coba aja ya. Ini gini ya. Ini kan 23 ya. Mungkin aku print sama yang pointer aja. Kan sama 23 ya. Jadi sebenarnya ini apa kayak sama gitu. Mungkin kalau dari alamatnya ya, dilihat dari alamatnya. Tapi alamatnya agak berbeda sebenarnya ya. Cuma belakang aja yang beda sebenarnya. Tapi tadi nilainya sama ya. Oke, jadi gitu. Ini aku lanjut ya. Oke, jadi selanjutnya ada pointer dan array ya. Lalu ini kita sudah mengetahui bahwa array adalah kumpulan data yang disusun secara sekuensial ya. Jadi array kan ya kayak himpunan gitu ya. Ada banyak gitu nilainya dalam satu nama variabel gitu. Nah, karena disusun secara sekuensial, alamat-alamat tiap elemen memori tiap elemen itu juga tersusun secara berurutan ya. Jadi contohnya ini kayak ada gambar ini. Ini ada indeks 0 sampai berapa 6 dan seterusnya gitu. Dengan isinya itu nilainya itu ada U, B, F, D, A, E, C. Ini adalah alamat memori yang di atas nih kayak 200, 200, 200, 203 gitu dan seterusnya. Nah ini, bagaimana jika kita ingin mengetahui alamat memori dari array? Nah ini. Jadi ini ada sebuah program ya. Jadi ini ada array sudah ada isinya juga 1 sampai 5. Lalu ada integer i untuk for-nya ini. Nah lalu ini untuk cara ngeprint pointer alamat dari sebuah variabel gitu ya, kan bisa dilihat ya. Jadi lalu ini berarti dia akan menunjuk alamat dari array-nya gitu ya. Nah ini lalu ada address of array. Jadi bedanya ini sama ini itu kan yang atas ini kan dia itu kayak nunjuk ini hasilnya, kayak dia itu kan nunjuk per per indeksnya gitu. Jadi nilainya beda-beda tapi urut kan 20, 28, C 30. Nah kalau yang address of array-nya ini cuma yang gini aja, sama kayak yang awal gitu kan. Nah jadi sebenarnya itu ini ya, sebenarnya itu dapat diperhatikan bahwa array alamat dari array yang indeks paling awal atau ini indeks 0 sama dengan alamat dari array itu sendiri. Dari hal itu dapat diketahui bahwa nama array menunjuk alamat elemen pertama dari array tersebut. Karena alamat array indeks pertama atau ke 0
sama dengan alamat array, maka dapat disimpulkan bahwa ini RR 0 sama dengan bintang RR kan, karena dia nunjuk ini ya, jadi kan dia kan nunjuk yang alamat yang nunjuk ke alamat nilai dari alamat pertama yang tadi gitu ya. Ini kan juga sama menghasilkan nilai juga, jadinya sama gitu. Nah, atau nilai dari elemen pertama dapat diakses dengan seperti ini. Nah, jadi RR 0 ini juga ada lagi, jadi RR tambah 0, tapi setelah itu dalam kurung dikasih ini ya asteris gitu. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nilainya ini sama ya, keduanya ini sama, ini juga sama. Nah, mungkin ini ada contohnya. Mungkin aku coba contohnya ya. Ini. Di ukuran. Nah, kan hasilnya kayak gini ya. Jadi kita bisa kayak apa ngambil R-nya kayak gini. Atau mungkin aku contohin yang kayak yang atas tadi juga ya. Ini aku coba yang ini. Enggak usah print gitu. Sama ini. Oke, coba ya. Kan nilainya sama ya. Oh, ini 0 ya mulainya. Ini kok 0? Oh, ada ini salah. Nah, ini nilainya sama kan ya. Jadi ini dua-duanya sama ya caranya. Maksudnya hasilnya sama. Jadi ada dua cara untuk kayak pakai access array gitu. Ada yang dengan pointer yaitu seperti ini caranya. Yaitu pertama nulis apa asterisnya lalu di dalam kurung ya, buka kurung lalu pointer. Ini kan pointernya udah udah disimpan ya tadi kan, alamat dari array ini udah disimpan ke variable pointer lalu di plus i ya, supaya dia bertambah terus. Kalau misalnya nggak di plus i nanti hasilnya akan sama terus ya ini. Nah kayak gini kan satu karena dia akan selalu menunjuk ke alamat memori yang dari yang array yang indeks ke 0 atau pertama gitu aja sih. Oke, mungkin lanjut ya. Jadi lanjut. Nah ini selanjutnya ada pointer sama fungsi ya. Jadi kita kan sudah mengetahui ya bahwa fungsi dapat menerima parameter sebagai input. Nah, penggunaan parameter fungsi selama ini sebenarnya menggunakan konsep pass by value. Jadi kita hanya kayak mengirim, bukan mengirim ya, kayak ya mengirim sih, kayak mengirim nilai dari sebuah variabel gitu aja sih. Selain menggunakan cara itu, terdapat cara lain untuk passing argumen. Ini ada ilustrasi ya, ada pass by reference sama pass by value. Jadi kalau pass by value itu kan yaitu anggapannya kayak biasa kita pelajari ya. Jadi kita cuma mengirim kayak ininya aja nilainya. Misalnya kita ngerubah yang di yang di dalam fungsi VLOOKUP, maka yang berubah hanya kan yang di dalam VLOOKUP, yang di sini nggak berubah. Tapi kalau misalnya pass by reference, jadi pass by reference ini tuh kayak menggunakan alamatnya gitu yang di yang di pass gitu. Nah, misalnya kita ngerubah yang ada di di fungsi VLOOKUP, maka nanti yang di sini juga akan berubah, yang di luar VLOOKUP itu akan berubah juga nilainya. Itu mungkin akan ilustrasi kecil aja. Kita lanjut ya ke pass by value. Jadi pass by value berarti saat kita memasukkan passing atau argumen pada fungsi, nilai dari argumen tersebut akan disalin ke variabel yang berada pada parameter fungsi. Karena hanya nilainya saja yang diterima oleh fungsi, perubahan terjadi pada variabel parameter fungsi tidak akan berpengaruh terhadap variabel asalnya. Contohnya kayak ini tadi ya. Jadi yang di luar dari yang di luar fungsi nggak akan berubah gitu. Ini. Atau yang awal gitu nggak akan berubah ya. Oke, ini kan ada contohnya ini untuk kecil. Jadi kan ini untuk kecil ya. Jadi ini ada dua integer dimasukkan ke dalam fungsi gitu. Ya dia kan jelas nggak akan berubah ya karena dia nggak di return gitu. Jadinya ya sama aja nih 10 sama 6 ketika berubah. Nanti ini akan ada perbandingannya sama yang pass by reference ya. Jadi ini adalah pass by value, dia akan hanya kayak ngirim nilai dari X sama Y gitu aja ya. Ya mungkin gitu ya. Selanjutnya ada pass by address atau reference ya. Nah ini berbeda dengan sebelumnya. Sesuai namanya, metode pass by address itu berarti argumen yang dimasukkan passing ke parameter fungsi adalah alamat memorinya. Jadi bukan nilainya aja ya. Nah, skala perubahan yang terjadi pada variabel tersebut juga mempengaruhi langsung ke variabel asalnya. Hal ini terjadi karena argumennya adalah langsung berupa alamat memorinya. Ini ada contohnya ya. Ini kan mirip kayak tadi ya, cuma bedanya di sini. Ini ada dikasih kayak dan atau address of gitu ya. Jadi kan alamatnya yang dikirim, yang dipas. Lalu kita nulisnya juga agak berbeda sih. Kasih bintang, kasih asterisk gitu ya ini. Nah, itu aja sih guys aja ya. Ini mungkin aku pas kita coba. Nah.
Ini kan ya berubah ya. Jadi keduanya ditambah 5 ya. Jadi yang awalnya 10 jadi 15, lalu yang awalnya cuma 6 jadi 11. Nah ini kan. Jadi sebenarnya yang dikirim ke sini adalah apa? Itunya tadi apa alamatnya ya. Kan seperti yang tadi sebelumnya aku jelaskan, kalau misal kita ngerubah pointer, ngerubah variable pointer ya, value dari variable pointer itu, maka nanti apa variable yang ditunjuk oleh pointer itu akan berubah juga nilainya gitu ya. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Cuma ini ya dalam fungsi gitu aja. Oke. Aku lanjut ya. Ini kan karena parameternya menerima alamat memori, maka variabelnya harus berubah pointer. Jadi kayak gini ya variabelnya. Nah, passing array sebagai parameter fungsi. Nih kita juga sebenarnya bisa itu ya ngepassing apa array tapi berubah kayak alamat memori gitu ya. Ini kayak gini ya. Jadi kan kalau yang sebelumnya kan kita cuma nulis array tapi langsung kotak ya kurung siku gitu aja ya. Tapi kita sebenarnya juga bisa menggunakan kayak pointer gini ya, karena kan ya mirip sih sebenarnya caranya nih. Jadi lalu untuk nulisnya cuma gini 6 gitu aja sih. Sebenarnya ya cuma gitu sih, karena aku coba contohkan aja ya. Ini karena aku ini ini ya. Kan, jadi kita bisa apa ngirim ini segini langsung ke sini dengan hanya pointer gini aja ya. Sebenarnya bisa sama. Jadi kan kalau dulu kan kita pernah belajar kalau yang seperti kalau nggak salah kayak gini ya. Bisa nggak ya? Coba ya. Kalau ini aku ganti aja. Dan kita kan dulu kan pernah yang kayak gini kalau nggak salah ya. Akan sama ya. Ini hasilnya sama. Cara ya hasilnya sama ya caranya. Cuma caranya beda tapi hasilnya sama gitu ya. Nah, jadi ada dua cara sebenarnya untuk ngepassing array ya. Bisa dengan pointer tadi atau kayak gini caranya yang dulu pernah aku bilang ya kalau nggak salah. Oke, mungkin kita aja. Selanjutnya ada fungsi struct ya, tapi itu akan jelaskan oleh teman saya. Mungkin sebelum pindah ke apa ya materi struct, mungkin ada yang bertanya kan dari pas apa ini pointer dan fungsi sama pointer dan array. Nah, ini ada yang bertanya kan? Sama double pointer sih sebenarnya. Oke, silakan. Ada yang bertanya. Mas izin bertanya. Oke, boleh silakan. Itu tadi saya ada lihat yang function mainnya itu ada parameter void, itu ngaruh atau enggak ngaruh ya Mas? Atau ngaruhnya ke apa gitu? Yang Nah itu. Ini tuh. Nah, ini nggak ngaruh sih kayaknya. Ini kayak apa ya? Ini kalau nggak salah nggak ngaruh sih sebenarnya. Coba aja ya. Ini kan ada. Oh ini nggak ada. Ini kayaknya harusnya nggak ngaruh ya. Itu kayak ngambil argumen gitu aja sih. Karena kita ngeranya cuma tinggal ran ya, jadi nggak ada argumennya. Ya sama aja sih sebenarnya ini kan. Kasih aja. Ya nggak ada bedanya sih sebenarnya. Mungkin kalau dalam kondisi ini nggak ada bedanya. Tapi mungkin kalau beda tingkatan mungkin ada bedanya. Tapi untuk saat ini mungkin nggak ada dulu aja. Takutnya nanti malah link. Oke. Oke, apa ada lagi untuk pointer dan array sama pointer dan fungsi? Oke, mungkin aku hitung ya sampai 3 kayak biasanya ya. Jadi oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin belum ada yang tanya ya. Oke, mungkin sekarang lanjut ke struct ya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin monggo, aku izin stop share ya. Oke, thank you Rega ini penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke struct ya. Aku izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum nih layarnya? Mungkin bisa dikonfirmasi. Mas. Oke, thank you ya. Nah, struct. Jadi dalam bahasa C itu kalau kalian sudah belajar bahasa yang lain,
si itu nggak ada namanya ini aku ngomong sama ini ya, aku ngomong sama kalian yang sudah tahu programming duluan ya. Jadi si itu nggak ada yang namanya OOP atau Object Oriented Programming. Jadi dia tuh nggak ada sama sekali itu. Nah, tapi dia tuh ada namanya struct. Nah, aku bakal bacain dulu ya, ini struct-nya apa. Ntar aku jelasin pakai bahasa aku sendiri. Jadi dalam bahasa C, struct adalah salah satu tipe data turunan atau bisa juga disebut user defined data type yang dapat mengelompokkan beberapa variabel di bawah satu nama. Nah, tidak seperti array yang hanya dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Nah, struct ini dapat mengelompokkan elemen dengan tipe data yang berbeda. Nah, contohnya nih, kan di dalam yang data mahasiswa kita kan ada nama, NRP, umur, IPK, semester, dan status. Nah, kalau mahasiswanya ini dibuat dalam bentuk array bukan struct, dia kan cuma bisa nyimpen satu data type doang. Contohnya nih, kalau kita nyimpen datanya angka, berarti kita nggak bisa nyimpen data string, nggak bisa nyimpen data huruf. Nah, kalau kita nyimpen data huruf, kita nggak bisa nyimpen data angka. Nah, apa sih gunanya struct itu? Jadi aku bakal kasih contoh ke kalian, contoh kasusnya. Nih, struct.c include stdio.h. Nah, kadang-kadang kan kalau kita pengen buat data mahasiswa kayak tadi, kita harus define satu, deklarasi satu-satu. Contohnya mahasiswa 1 NRP, 2 mahasiswa 2 NRP, mahasiswa 3 NRP, seterusnya. Lalu juga nanti kita juga nemu kayak misalnya tar mahasiswa 1 nama ini 1000, lagi tar mahasiswa mahasiswa 2 nama 1000. Ini 1000 ini kan kalau kalian masih ingat jumlah length-nya. Nah, kalau kayak gini kan nguli ya. Kan kalau dalam programming itu prinsipnya itu sebisa mungkin jangan nguli. Makanya kita diajarin function yang digunakan agar kita bisa menggunakan satu coding yang bisa kita panggil berkali-kali. Nah, agar kita nggak usah nguli, struct ini solusinya. Jadi, gimana sih pendefinisian struct itu? Nah, kalau struct ini kalau kalian lihat nih, ada struct, nama struct-nya, lalu tipe datanya, nama membernya. Contohnya, struct mahasiswa. Jadi nama datanya adalah mahasiswa yang dimana isinya ada nama, NRP, umur, IPK, semester, dan status. Nah, kita ini ya. Nah, cara buatnya itu kita buat di kiri kanan ini. Aku langsung copy paste aja ya biar cepet. Bandingin ininya. Nah, ini mahasiswa ini namanya adalah nama struct-nya. Nama dari ininya, tipe datanya. Nah, setelah itu di dalam struct ini itu ada nama, NRP, umur, IPK, semester, status. Nah, tadi kan kalau katanya di awal-awal itu dulu ada yang namanya array. Tapi array kan sayangnya dia cuma bisa nyimpen satu tipe data doang. Contohnya kalau kita nyimpen mahasiswa NRP, mahasiswa. Nah, isinya nanti ada misalnya nama, ada umur dan sebagainya. Itu kan nggak bisa karena kan kalau dalam bahasa C itu kalau dia nyimpennya integer nggak bisa nyimpen string, nggak bisa nyimpen char atau boolean. Nah, makanya solusinya adalah menggunakan struct. Nah, untuk deklarasinya kan tadi kayak gini, struct mahasiswa. Nah, gimana sih cara kita makainya? Nah, cara makainya itu gampang. Kita include stdio. Bilangin dulu ya, bring-nya. Lalu integer main. Gimana kita pakai struct mahasiswanya itu? Gimana cara kita ngasih tahu ke integer main kalau ada ini loh struct yang namanya mahasiswa. Jadi, gampangnya adalah struct mahasiswa HS1. Nih. Nah, ini kan berarti dia membentuk struct yang bernama mahasiswa yang mempunyai isinya nanti ini. Nah, mungkin pertanyaan kalian adalah struct itu cuma bisa satu apa dua ya Mas ya?
Nah, sebenarnya struct itu bisa banyak. Misalnya kita buat lagi ya, struct struct dosen misalnya, char nama NRP, kok NRP sih, dosen kode NRP, ini NIK 100, integer umur, lalu integer status misalnya ya. Coba kalau kita declare di sini. Oh ya, jangan lupa tambah titik koma ya di struct-nya ini. Tambah struct dosen DSN 1. Oke, kita jalankan aja dulu. Kalau nggak ada yang error berarti work. Oke, berarti dia nggak ada error ya. Nah, mungkin aku bakal spill dikit kemampuannya. Misalnya kita pengen ngasih mahasiswa satu umur. Ntar yang bakal dijelasin oleh temanku, kita spill dulu dikit lah untuk satu. Lalu kita langsung print F. Print F-nya kan karena aku pengen manggilnya adalah berupa integer, maka ingat kita pakai D. Lalu kita masukkan mahas satu umur. Dijalankan 19. Nah, gitu caranya teman-teman. Nah, buat kayak gimana sih caranya untuk ngasih data ke dalam mahasiswa 1 dan DSN 1 ini mungkin bakal jelasin oleh temanku. Monggo Bang Nabil. Oh iya. Wait. Sebelum itu dari kalian ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang masih dibingungin nggak tentang struct-nya ini sebelum kita lanjut? Masih izin bertanya Mas. Yuk, monggo. Untuk struct itu bisa ditaruh setelah in main nggak Mas? Setelah main, di bawahnya main gitu. Kita coba ya. Kita coba. Aku juga lupa sebenarnya, tapi aku bakal tunjukin dulu. Nggak bisa. Karena apa? Karena kan kalau ini kita belum mengenali ada struct nama dosen ke atas ini, makanya dia tuh nggak mengenali adanya entitas mahasiswa dan dosen gitu. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Jadi harus di awal. Biasanya emang struct itu emang di awal sih kalau dalam programming gitu, nggak selalu di akhir. Dan kalau kita ingat kan function kan bisa di akhir kan, karena kita pernah tahu kalau kita harus declare terlebih dahulu, misalnya integer fun, integer A, dan kita baru nulis integer fun-nya di bawah. Nah, return 1 misalnya. Nah, ini kalau gini bisa, tapi kalau untuk yang fun bisa, yang function, tapi kalau untuk yang struct nggak bisa, jadi harus di-declare terlebih dahulu. Gimana? Cukup menjawab nggak? Ya Mas, menjawab Mas, makasih. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Karena nggak ada yang jawab, monggo Mas Banabil untuk lanjutin. Thank you. Oke, terima kasih, V. Mungkin coba aku share screen-nya. Mungkin minta konfirmasi dulu, apakah sudah terlihat? Udah, aman. Kita lanjut ke tadi akses member struct. Tadi udah di spill AB sih. Cara aksesnya itu tinggal nama dot di member struct-nya gitu. Jadi kayak kalau di sini kan di struct mahasiswa itu ada nama, mau akses nama nih, tinggal nama variabelnya tadi kan MIS1, tinggal di dot nama gitu. Kayak gini, umur, semester gitu untuk mengakses membernya. Kita bisa copy paste aja ini. Copy paste terus taruh di dev.
C baru dan kan ntar langsung ke assign nama Ahmad. Kan di sini start copy kan, di copy nih namanya di copy jadi Ahmad. Baru ini juga copy NRP-nya ini seperti ini ya, mirip. Baru umurnya 18 desain, IPK 3,94, semester 3 dan statusnya 1. Dan seperti inilah printf-nya juga. Ya, simpel aja sih gitu. Mungkin yang bagian sini agak ini ya. Ini dia tuh seperti if else gitu. Kalau jadi dia bakal ngecek dicek dulu nih if else. Kalau ini true maka langsung dia jawab aktif, kalau enggak dia false nih baru dia jawab tidak aktif. Seperti itu mungkin untuk aksesnya. Baru array abstract. Kalau kita juga dapat membuat array dengan tipe-tipe data struct. Jadi mungkin bisa kita kopas saja ini itu seperti poin ini gitu, dimana ada nama struct point terus dia 3. Jadi dia kalau tadi kan bakal capek kalau misalnya dilihat di sini kayak MHS 1, 2, kalau kita assign kayak gitu ya cukup capek, maka kita bisa aja bikin array of struct gitu. Ntar kalau kita run aja, kita lanjut aja. Baru seperti ini. Untuk yang array 0, X-nya 2, Y-nya 3. Array 1, 5, 3. Terus yang array yang kedua 2 sama 8. Mungkin seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke. Mungkin lanjutkan dengan ya seperti biasa soal latihan. Di mana soal latihan sini kita ada 3 soal latihan ya. Yang pertama, implementasikan fungsi bernama tambah berisi 3 parameter. Di mana parameter pertama merupakan bang 1, kedua bang 2 ya, yang terakhir adalah variabel tempat hasil output. Maka ntar pokoknya A, B taruhnya di C gitu aja. Kalian ntar tinggal pikirin aja bagaimana fungsi tambahnya itu. Ini mungkin formattingnya gitu. Nah, di dalam email. Baru yang soal 2. Buatlah struct mengimply data nilai UN mahasiswa yang berisi nama, nilai matematika, IPA, bahasa Indonesia dan nilai bahasa Inggris. Setelah itu buat program yang memasukkan list data nilai UN lalu menampilkan data sesuai nama. Keterangan urutan masukan adalah matematika, IPA, Indo, Inggris. Berikut merupakan contoh input dan output. Buat kelompok data awal merupakan jumlah data nilai UN yang akan dimasukkan. Angka 3 di akhir merupakan jumlah nama yang akan dicari. Angka 3 terakhir merupakan jumlah nama yang dicari. Jadi kita bakal nyari ini. Awalnya 4 nama kita masukin. Untuk kita assign nilainya apa, baru 3 nih, baru minta keluarin nih nilainya apa aja nih gitu. Dan si Made, Denis sama Tenten, nilai Made baru nilai Denis tak akan di sini Denis ada namanya jadi lewat, terus nilai Tenten apa ada gitu. Seperti itu. Soal 3 terakhir, buatlah fungsi bernama reverse untuk reverse array of the integer menggunakan pointer. Fungsinya dapat digunakan sebagai mana berikut. Jadi ini reverse hasil arraynya, bakal inputnya outputnya seperti ini. Oke, mungkin untuk soalnya ada yang mau tanyakan sama kita. Hitung sama 3 ya, 1, 2, 3. Oke, mungkin itu aja ya untuk modul 4. Karena mungkin aku bisa kembalikan kepada yang tadi yang MC siapa? Oke, thank you Bang Nabil atas ininya. Oke, karena udah selesai juga rangkaiannya, karena udah malam juga. Jangan lupa dikerjakan ininya tugasnya sebelum praktikum yang bakal diadainya minggu depan hari Jumat malam. Nah, jadi semangat teman-teman, ini praktikum modul keempat. 1 modul lagi dan 1 FP. Oke, teman-teman. Karena kita mengawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa.
Doa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you teman-teman atas ininya, kehadirannya. Monggo yang bisa